Assalamualaikum, selamat pagi. Saya MZ Ariwinata akan menemani Anda menikmati pagi yang lebih berisi. Selama 60 menit ke depan, inilah Cakrawala. Aksi polisi kejar-kejaran pelaku tabrak lari. Polisi periksa 14 saksi kebakaran Museum Gajah. Polisi selidiki kasus penusukan mata siswi dengan tusukan bakso. Iya, pemirsa Cakrawala pagi ini kita awali dari Pekalongan, Jawa Tengah. Ada aksi terduga pelaku tabrak lari mencoba kabur hingga menerobos barikade polisi di Jalan Pantura, Bondansari. Kejar-kejaran pun terjadi antara mobil polisi dan terduga pelaku tabrak lari bak film action hingga viral di media sosial. 13 apa ya? Udah muncul. Aksi dramatis petugas polisi saat berupaya menghadang mobil putih pelaku tabrak lari di Jalan Panturan, Bondansari, Pekalongan, Jawa Tengah viral di media sosial. Polisi sempat berusaha membentuk barikade menghadang laju mobil pelaku, namun bukannya berhenti, pelaku justru tancap gas melarikan diri. Pihak kepolisian yang sedang patroli pun akhirnya mengejar pelaku. Aksi kejar-kejaran pun terjadi saat Satgas Turjagli melaksanakan kegiatan patroli. Kita mendengar informasi dari masyarakat bahwa di seputaran Bojong mengarah ke Sragi itu ada laporan masyarakat tabrak lari. Setelah kejar-kejaran selama beberapa saat, polisi akhirnya berhasil menghentikan laju mobil pelaku tabrak lari di sekitar wilayah Wiradesa. Pelaku pun langsung diamankan sebelum menjadi pelampiasan kemarahan warga. Pemirsa, lantaran remblong, sebuah truk sembako menabrak minibus dan pembatas jalan hingga terjun ke jurang. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kecelakaan di jalur Lembah Anai, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat ini. Beginilah video amatir warga yang sempat merekam detik-detik sebuah truk terjun ke jurang sedalam 4 meter di kawasan Lembah Anai, Sumatera Barat. Truk bernomor polisi BK8226FQ dikemudikan Ismanto, 40 tahun, membawa sembako dari Medan, Sumatera Utara menuju Padang, Sumatera Barat. Di perjalanan, truk kehilangan kendali karena rem bermasalah, lalu menabrak pembatas jalan hingga terpental ke kiri dan menabrak sebuah minibus. Sopir pun sempat menghentikan truk di sebelah kiri jalan. Namun selang 10 menit, truk meluncur dalam keadaan mesin mati di jalan menurun hingga masuk ke jurang dan terguling. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini dan pengemudi berhasil keluar sebelum truk jatuh ke jurang. Akibat kecelakaan, pengemudi truk luka ringan sementara truk rusak parah. Pasca kejadian, langsung ditangani Satuan Lalu Lintas Polres Padang Panjang. Kita ke informasi lain, pemirsa. Seorang suami di Lumajang, Jawa Timur tega menganiaya dan mengancam membunuh istrinya karena kalah judi online. Kini polisi tengah memburu pelaku yang telah kabur melarikan diri setelah video penganiayaannya viral di media sosial. Inilah video viral di media sosial, terlihat seorang wanita tak berdaya dengan luka berdarah di bagian kepala. Bahkan di sela-sela video tersebut, sang wanita mendapat ancaman pembunuhan. Diketahui korban penganiayaan tersebut adalah Afriska Putri, 27 tahun, seorang ibu rumah tangga, warga desa Tanggung, Kecamatan Padang, Lumajang. Korban kini telah diamankan keluarganya yang berada di Kecamatan Pasirian. Diketahui pelaku penganiayaan tersebut adalah suami dari korban sendiri, Muhammad Mahin, 31 tahun. Dari keterangan korban diketahui penganiayaan terjadi setelah terlibat pertengkaran akibat pelaku diduga kalah judi online. Sekian barang? Bukan sekian. Usai melakukan penganiayaan dan setelah sang istri tidak berdaya, pelaku masih tega merekam dan menyebarkan video tersebut ke sejumlah kerabatnya. Hingga video tersebut kini viral di media sosial. Pertama, suamiku kan sering main slot. Ada yang kirim dana, nggak bisa, terus pinjem HP-ku. Aplikasinya kan ada di HP-ku. Terus nggak masuk aplikasinya. Emosi ya? Emosi. Awalnya seperti apa kok sampai ada luka di kepalanya? Dipukul pakai apa? Gelas. Gelas. Kaca. Dipukulin gelas kaca. Terus
diinjek, dicekik. Sempat mau dibunuh juga kan ya? Itu yang rekam siapa itu? Suamiku sendiri. Sebelumnya pihak kepolisian juga telah menggerebek rumah pelaku namun tak membuahkan hasil karena pelaku telah melarikan diri. Pihak korban juga masih dalam kondisi sakit dan meminta waktu karena alasan masih kasihan kepada anak. Upaya selanjutnya dan? Kita sudah upaya koordinasi dengan Polres, utamanya unit PPA. Setelah kita gelar, kita limpahkan. Dalam pelimpahan itu setelah semua tercukupi, tersangka melarikan diri karena Terlanjur viral itu ya? iya dari pihak keluarga itu. Pihak kepolisian kini telah menetapkan pelaku sebagai DPO dan kasus tersebut telah dilimpahkan ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Lumajang. Lebih dari 40 kios di Pasar Nusa Indah, Sudirman, Pontianak, Kalimantan Barat ludes terbakar. Lokasi kebakaran menyebabkan pemadaman sulit dilakukan. Bangunan kios yang terbuat dari material semi permanen serta barang dagangan yang sebagian besar merupakan pakaian membuat api cepat melalap satu kios ke kios lainnya. Kebakaran menghanguskan hampir 2 blok pasar yang sebagian besar menjual pakaian. Lokasi pasar yang berada di jalan sempit juga membuat petugas pemadam kebakaran kesulitan memadamkan api. Penyebab kebakaran diduga karena korsleting listrik. Padatnya lokasi kios dan pertokoan di Pasar Sudirman menjadi evaluasi untuk penataan ulang kawasan ini. Ya, masih terkait kebakaran pemirsa, Museum Nasional atau Museum Gajah Jakarta terbakar diduga karena korsleting listrik. Kebakaran terjadi Sabtu malam pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat. Petugas pemadam kebakaran mengerahkan 13 unit pemadam kebakaran dengan 21 personil untuk memadamkan api yang cepat menjalar. Enam ruangan pameran koleksi prasejarah ludes dilalap api. Setelah 2 jam, api dapat dikendalikan. Pasca kebakaran, tim Puslapfor Polri dan pemadam kebakaran dari Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan DKI Jakarta kembali ke Museum Nasional. Sementara itu, polisi telah memeriksa 14 orang saksi. Minggu pagi, 4 unit mobil pemadam kebakaran kembali ke lokasi untuk melokalisir titik api yang diduga masih menyala di Gedung A Museum Nasional Jakarta. Personel Puslapfor Polri terlihat berada di lokasi kebakaran Museum Nasional untuk melakukan investigasi awal dan olah kejadian perkara. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto dan Dirkrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Hengki Haryadi juga datang untuk meninjau lokasi peristiwa kebakaran. Sementara itu, saat ini polisi telah memintai keterangan saksi sebanyak 14 orang, yakni keamanan Museum Nasional dan pekerja bangunan. Selain itu, polisi juga mengamankan CCTV yang berada di lokasi kejadian. Sampai dengan saat ini tim masih bekerja ya, tim gabungan. Ya, intinya tim gabungan. Yang pertama dari laboratorium forensik, dari penyidik Polda, Polres, dan juga tentunya dari ahli artefak ataupun sejarah, ya, di mana tentunya yang pertama langkah yang sedang dilakukan saat ini mengevakuasi barang-barang bernilai sejarah yang masih bisa kita selamatkan, termasuk juga tim laboratorium forensik yang mengamati titik api, mulainya dari mana. Untuk saksi sendiri, Pak, saksi ada berapa, Pak? Saat ini masih interogasi, masih terus dilakukan, berjalan sampai dengan siang hari ini 6, 8, 14. 14 secara bergantian.
Petugas Inafis Polda Metro Jaya dan identifikasi Polres Metro Jakarta Pusat masih berada di lokasi kebakaran melakukan olah TKP serta mencari barang bukti penyebab kebakaran. Pasca kebakaran, Museum Nasional ditutup sementara guna kepentingan penyelidikan. Ya, pemirsa, Museum Nasional memiliki koleksi luar biasa serta sejarah panjang yang mempesona. Beragam kisah sejarah nasional kini dipadukan dengan sejumlah teknologi agar terus menarik minat pengunjung museum ini. Pasca peristiwa kebakaran, Mendikbudristek Dikti Nadiem Makarim akan membentuk tim gabungan pihak museum, sejumlah pakar dan pihak kepolisian untuk menginventarisasi benda-benda bersejarah yang rusak atau terdampak kebakaran. Bangunan di Gedung A Museum Nasional atau Museum Gajah Gambir Jakarta Pusat terbakar Sabtu malam. Kebakaran diduga akibat konsleting listrik. Kebakaran bangunan yang menyimpan sejumlah benda-benda bersejarah tersebut menimbulkan kekhawatiran sejumlah pihak, termasuk Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim. Nadiem menyebut ia akan membentuk tim gabungan dari pihak museum, pakar, dan pihak kepolisian untuk menginventarisasi benda-benda bersejarah yang rusak atau terdampak kebakaran. Prioritas utama kita sekarang adalah sebenarnya menyelamatkan sebanyak mungkin artefak-artefak dan benda-benda bersejarah yang ada di dalam ruangan-ruangan yang terdampak oleh kebakaran itu. Itu adalah prioritas utama kami. Jadinya kami telah berkoordinasi, jadi kami membuat tim gabungan ya antara tim museum dan pakar-pakar museum yang akan bekerja sama dengan aparat kepolisian dan juga aparat pemadam kebakaran untuk memastikan bahwa benda-benda tersebut bisa kita catat apa kerusakannya dan juga bisa kita amankan bagi yang masih bisa diamankan. Museum Nasional atau kerap disebut Museum Gajah ini awalnya dibangun pada tahun 1778 dalam masa pemerintahan Belanda dengan nama Bataviasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen atau BG dengan tujuan mengkoleksi seni dan buku-buku berharga kala itu. Nama BG kemudian diubah menjadi Lembaga Kebudayaan Indonesia pada tahun 1950 untuk mencerminkan perubahan zaman. Pada September 1962, Lembaga Kebudayaan Indonesia menyerahkan pengelolaan museum kepada pemerintah Indonesia yang kemudian menjadi Museum Pusat sebelum akhirnya ditingkatkan statusnya menjadi Museum Nasional pada Mei 1979. Saat ini Museum Nasional berada di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Museum ini memiliki koleksi yang luar biasa dan sejarah panjang yang mempesona. Beragam kisah sejarah nasional kini dipadukan dengan sejumlah teknologi agar terus menarik minat pengunjung museum ini. Museum Gajah saat ini menjadi salah satu tujuan wisata budaya utama di Indonesia. Publik berharap museum yang menggambarkan warisan budaya bangsa ini tidak kehilangan artefak atau benda-benda bersejarah lainnya setelah kebakaran melanda salah satu bangunan penting ini. Seorang siswi SD buta setelah matanya dicolok lidi tusuk bakso. Selengkapnya sesaat lagi di Cakrawala. Pemirsa, Anda kembali di Cakrawala. Ya, aksi yang satu ini tidak untuk ditiru ya pemirsa ya. Komplotan WNA asal Pakistan ini melakukan pencurian dengan modus tukar uang dolar di sejumlah toko di Surabaya, Jawa Timur. Namun, aksi mereka akhirnya terhenti setelah berhasil ditangkap tim Jatanras Polrestabes Surabaya dan tim Intel Imigrasi Kelas 1 Surabaya. Inilah rekaman kamera pengawas saat komplotan keluarga asal Pakistan kompak mau mengecoh kasir sebuah toko di Surabaya, Jawa Timur. Lihat saja, para pelaku ini sedang berpura-pura mau menukarkan uang asing milik mereka. Dengan berbicara bahasa asing, mereka mencoba membuat kasir bingung. Begitu kasir makin lengah, dengan mudah para pelaku menjarah uang. Dalam rekaman CCTV ini, uang senilai 3,3 juta rupiah digondol para maling WNA. Setelah memburu pelaku selama 7 bulan, tim Jatanras Polrestabes Surabaya bersama tim imigrasi berhasil menangkap keluarga pencuri asal Pakistan ini di sebuah hotel di Denpasar, Bali. Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya AKBP Mirzal Maulana menyebut MRJ, RZ, MT, dan MZ berbagi peran dalam aksinya. Mereka sudah 9 kali melakukan aksi pencurian toko di Jakarta, Tegal, Gresik, Surabaya, dan juga di Bali.
Pemirsa, ada kasus miris terjadi di Gresik, Jawa Timur. Seorang siswi SD buta setelah matanya dicolok tusukan bakso. Demi mengungkap kasus ini, Polres Gresik menerjunkan tim ke sekolah tempat kejadian perkara. Mereka akan memeriksa rekaman CCTV serta menggali keterangan para guru. Keluarga anak SD yang buta setelah dicolok matanya dengan lidi tusuk bakso melaporkan peristiwa yang menimpa korban ke polisi. Satreskrim Polres Gresik pun langsung bergerak. Besok mereka bakal menerjunkan tim penyidik ke SD UPT 235 di Desa Randu, Padangan, Kecamatan Menganti untuk olah tempat kejadian perkara. Untuk mengetahui identitas pelaku, polisi berencana memeriksa rekaman CCTV yang ada di sekitar lingkungan sekolah. Sudah kita tangani, jadi rencana kami akan cek ke sekolahan dan pastinya di sekolah itu ada CCTV. Kami akan cek bagaimana sebenarnya kejadian tersebut. Hingga saat ini sudah ada berapa yang diperiksa? Kita saksi yang diperiksa ada 4 dari pihak korban. Maka dari itu kita besok rencana mau ke sekolahnya untuk periksa guru-guru yang bertanggung jawab di sana. Peristiwa nahas yang menimpa putri dari Samsul Arif bermula ketika anaknya ditarik kakak kelas dan dibawa ke lorong sekolah pada Agustus lalu. Pelaku memaksa korban menyerahkan uangnya. Namun karena putri Samsul menolak, pelaku mencolok mata korban dengan lidi tusuk bakso. Akibat kejadian itu, gadis cilik ini buta sebelah. Mata kanannya sekarang tak lagi berfungsi. Keluarga korban menuntut pertanggungjawaban pelaku dan sekolah. Masih dari Jawa Timur nih pemirsa, polisi membongkar sindikat perdagangan bayi yang melibatkan 3 tersangka di Malang, Jawa Timur. 2 tersangka ini adalah pasangan suami istri, sedangkan 1 lainnya berperan sebagai perantara untuk aksi perdagangan bayi. Berbekal informasi dari masyarakat tentang adanya praktik jual beli bayi pada grup Facebook, polisi bergerak cepat. Polisi berhasil menangkap ketiga pelaku. Setelah diperiksa, para pelaku mengakui dalam aksinya mereka menawarkan bayi dalam media sosial yang bisa diadopsi dengan tarif 8 hingga 18 juta rupiah. Perdagangan bayi ini akhirnya terungkap ketika pelapor bertemu dengan salah satu tersangka di Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang. Kini bayi Malang tersebut berada di rumah sakit untuk perawatan dengan pendampingan dari Dinas Sosial. Sementara itu, atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan pasal 83 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Ya, kita ke informasi lain pemirsa. Sebanyak 26 selebritas dan komedian tanah air dilaporkan oleh Asosiasi Advokat Muslim Indonesia terkait dugaan mempromosikan situs judi online. Nah, salah satu pesohor yang dilaporkan adalah bintang film Wulan Guritno. Sebanyak 26 selebritas dan komedian tanah air dilaporkan oleh Asosiasi Advokat Muslim Indonesia terkait dugaan mempromosikan situs judi online. Salah satu pesohor yang dilaporkan adalah bintang film Wulan Guritno. Kamis kemarin, Wulan Guritno akhirnya datang ke Barreskrim Polri setelah 2 kali pemanggilan. Sebelumnya pada jadwal pemeriksaan pekan lalu, Wulan tidak hadir karena alasan sakit. Aktris cantik tersebut datang seorang diri sekitar pukul 10:30 siang dan langsung melenggang ke dalam gedung Barreskrim. Polisi mengambil keterangan dari Wulan Guritno sebagai saksi dalam proses penyelidikan awal kasus dugaan promosi judi online. Asosiasi Advokat Muslim Indonesia menyatakan video promosi situs judi online yang dilakukan Wulan Guritno dan puluhan pesohor lainnya diunggah pada rentang waktu tahun 2017 hingga tahun 2023. Diyakini mereka menerima imbalan berkisar 10 juta hingga 100 juta rupiah. Tidak hanya Wulan Guritno, Barreskrim Polri juga segera meminta keterangan dari sederet pesohor lainnya dalam dugaan mempromosikan situs judi online di media sosial.
Akibat hujan deras disertai angin kencang, pemirsa, sebuah pohon tumbang di Jalan Setiabudi, Kota Bandung, Jawa Barat. Depan rumah mode. Pohon tumbang pas di depan rumah mode. Demikian. Dalam rekaman video warga, tampak pohon tumbang dan melintang di Jalan Setiabudi, Kota Bandung, Jawa Barat pada Sabtu sore. Akibatnya, kendaraan jelas tidak dapat melintas. Babinsa, petugas Pol PP, Dinas Pertamanan dan Kepolisian dibantu warga melakukan evakuasi pohon dan ranting, serta membantu arus lalu lintas kendaraan karena sempat macet panjang hingga ke Terminal Ledeng. Rekayasa lalu lintas buka tutup akhirnya dilakukan untuk mengurai kemacetan. Pohon tumbang akhirnya berhasil dievakuasi setelah lebih dari 1 jam. Kemarau panjang membuat beberapa daerah di Kabupaten Pacitan, Jawa Timur mengalami kekeringan dan kesulitan mendapatkan air bersih. Ya, salah satu warga yang harus berjuang untuk mendapatkan air adalah Wiwit, seorang lansia warga dusun Ngelaban, Desa Sambong, Kecamatan Kota Pacitan yang harus berjalan kaki sambil menggendong cucunya. Daerah tempat tinggalnya dilanda kekeringan sejak 3 bulan terakhir. Sementara setiap hari dirinya harus memenuhi kebutuhan air untuk memasak, mandi, dan mencuci. Terkadang ada beberapa warga yang terpaksa membeli air bersih. Meski harus merogoh kocek lebih dalam, namun hal tersebut dilakukan guna memenuhi kebutuhan air sehari-hari. Sesuai data BPBD Kabupaten Pacitan, terdapat setidaknya warga di 34 desa di 11 kecamatan kesulitan mendapatkan air bersih. Pemirsa, jangan kemana-mana, setelah ini Cakrawala akan kembali dengan informasi di antaranya Pasar Tanah Abang sepi pembeli. Tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Cakrawala. Pemirsa, sejumlah wilayah di Indonesia masih dilanda kebakaran hutan dan lahan. Selain mengganggu aktivitas warga, kebakaran ini dikhawatirkan akan menimbulkan permasalahan kesehatan. Sulitnya akses jalan membuat pemadaman hanya bisa dilakukan melalui udara menggunakan helikopter waterbombing. Namun dampak asap kebakaran hutan dan lahan yang terjadi membuat kota Palangkaraya diselimuti kabut asap cukup tebal mulai pagi hingga sore hari. Kabut asap yang terjadi merupakan kiriman dampak dari kebakaran lahan yang terjadi di perbatasan Kabupaten Pulang Pisau. Dikhawatirkan bisa berdampak terhadap kesehatan warga. Intensitas kebakaran lahan di kota Palangkaraya kini mulai menurun dalam beberapa hari terakhir lantaran cepat ditangani sehingga tidak meluas. Di Bandara Sultan Mahmud Bandara 2 Palembang hingga saat ini masih terbilang normal. Untuk penerbangan setiap harinya saja sekitar 50 penerbangan dengan jumlah penumpang lebih dari 7.000 orang. Kebakaran hutan dan lahan di Desa Lempuyang ini terjadi di kedua sisi Jalan Nagara Trans Kalimantan penghubung Kabupaten Kota Waringin Timur dengan Kabupaten Seruyan. Lahan yang terbakar ini terlihat memanjang mencapai hampir 1 km. Petugas gabungan melakukan pemadaman namun terkendala akibat minimnya sumber air dan juga kencangnya tiupan angin. Kasus kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kota Waringin Timur untuk wilayah perkotaan kondisinya sudah mulai aman. Sebab selama 2 hari ini sempat diguyur hujan yang lumayan hebat. Kita ke informasi lain pemirsa. Kebakaran yang dipicu flare foto pranikah calon pengantin di Bromo mengakibatkan 500 hektare padang rumput di kawasan wisata itu hangus. Akun Instagram Bromo Kreatif mengunggah penampakan terkini Bromo setelah kebakaran itu dan pemandangannya kini membuat miris. Inilah kondisi savana Bromo setelah kebakaran yang diabadikan oleh Bromo Kreatif. Semua sekarang menjadi hitam.
Menurut Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, kerusakan akibat kebakaran hutan dan lahan di kawasan ini diperkirakan mencapai 504 hektare. Dan ini semua pemicunya adalah pembakaran suar atau flare saat sekelompok orang melakukan sesi foto pranikah di Bukit Teletabis. Gunung Bromo merupakan salah satu destinasi wisata unggulan di Jawa Timur. Pada tahun 2022 mendatangkan pendapatan negara sebesar 11,6 miliar rupiah. Saat ini pemirsa, kebakaran di Bromo sudah sepenuhnya padam. Namun TNBTS masih belum memutuskan kapan akses ke kawasan wisata ini dibuka lagi. Dari informasi lainnya pemirsa, pemerintah melalui Kementerian Perdagangan ini berencana mengatur kembali kebijakan seputar platform media sosial yang menjalankan bisnis dan juga e-commerce secara bersamaan. Pagi ini bisa mengadakan rapat kerja bertatap muka dan yang terhormat seluruh pimpinan dan anggota Komisi 6 DPR RI. Dalam rapat kerja dengan Komisi 6 DPR, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menjelaskan, pemerintah tidak serta-merta bisa melarang perusahaan untuk berdagang di Indonesia, karena saat ini sudah masuk perdagangan bebas. Namun Zulkifli menegaskan, pemerintah bisa mengatur operasional perusahaan media sosial seperti TikTok agar tidak menjalankan bisnis e-commerce secara bersamaan. Kenapa sekarang kita harus dengan undang-undang di DPR? Bisa segera diselesaikan, Pak. Hal ini sudah diterapkan di India dan juga di Amerika Serikat yang berani menolak dan juga melarang TikTok menjalankan bisnis media sosial dan e-commerce secara bersamaan. Turunnya lumayan banyak, 500. Nah ini perlu mendapat optimalisasi. Seperti misalnya ini kan kalau dari catatan... Dijelaskan lebih lanjut, TikTok tetap diperbolehkan untuk berjualan, namun tidak bisa disatukan dengan media sosial. Hal ini bertujuan untuk mencegah praktik monopoli yang merugikan UMKM domestik. Impor bahan baku makanannya itu udah 0%. Nah, selanjutnya pemirsa, kita akan melihat bagaimana aktivitas jual beli di Pasar Tanah Abang yang tahun-tahun sebelumnya ini masih ramai pembeli. Namun kini Pasar Tanah Abang sepi pembeli hingga sejumlah pedagang harus menutup kiosnya. Situasi ini pun viral di media sosial. Namun penjualan tetap tidak merangkak naik. Bahkan tak kurang dari pedagang memilih menutup kiosnya. Walaupun sejumlah cara telah mereka lakukan untuk menaikkan penjualan mereka dengan cara memanfaatkan penjualan secara langsung di media sosial. 1,5 tahun aku jualan di TikTok dengan live 8 jam per hari sayang. Di waktu yang... Kita ke informasi selanjutnya, Kepolisian Polresta Barelang mengabulkan penangguhan 8 orang tersangka kerusuhan Jembatan 4 Rempang, Batam. Sebelumnya, para tersangka tersebut diamankan dengan tuduhan perbuatan melawan hukum, yaitu melempari petugas saat bekerja. Penangguhan penahanan dilakukan pada Sabtu malam. Ke-8 orang yang menjadi tersangka pada kerusuhan 7 September lalu ditangguhkan setelah adanya surat permohonan dari keluarga dan warga Rempang. Meski telah mendapat penangguhan, namun para tersangka harus menjalani beberapa syarat, antara lain mereka diwajibkan lapor diri 2 kali seminggu dan tidak diperbolehkan meninggalkan wilayah Batam. Menurut Kapolresta Barelang Batam, Kombes Pol Nugroho Nuryanto, dengan dilepaskan para tersangka dengan pengajuan penangguhan diharapkan dapat membantu keamanan dan juga ketertiban tetap kondusif di wilayah Pulau Rempang. Alhamdulillah ya, 8 orang di tersangka yang kemarin pasca ya kejadian tanggal 7 September kemarin. Hari ini kita tangguhkan surat permohonan penangguhan penahanan yang sudah kami terima, kami pertimbangkan oleh penyidik. Ya, termasuk saran masukan dari pimpinan. Ya, alhamdulillah ini kita penuhi ya, kita tangguhkan. Proses tetap berjalan ya. Proses hukum tetap berjalan, tapi nanti kita lihat ke depannya nanti. Seandainya ya ke depan nanti situasi Kaptimas di Kota Batam ini khususnya Rempang aman kondusif ya, tentunya dengan pertimbangan lain ya, kemungkinan ya untuk RG kemungkinan ada. Ini pertimbangan nanti. Saya minta jangan ada pelemparan. Tenang Pak, tenang.
Sebelumnya pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 di Jembatan 4 Trans Barelang, Kecamatan Galang, Kota Batam, pada saat tim terpadu menuju lokasi pengukuran dan juga pematokan lahan terjadi penghadangan dan juga perlawanan yang dilakukan oleh warga yang tinggal di Kecamatan Galang, Kota Batam dengan cara memukul, menendang dan juga melempari petugas. Warga menolak pengukuran lahan dan juga pemasangan patok tersebut. Ya, meskipun upaya sosialisasi terus dilakukan BP Batam, namun ternyata warga Pulau Rempang tetap menolak direlokasi. Persilakan sekarang. Silakan ibu-ibu. Kami ini sudah mulai tertekan lah. Pada pertemuan warga Sembulang dengan Komnas HAM RI, warga mengeluhkan ketakutannya akan rencana relokasi oleh BP Batam dalam waktu dekat. Meski dijanjikan hunian tetap oleh BP Batam, ratusan warga ini menolak direlokasi dan menolak pembangunan pabrik kaca di kawasan mereka tinggal. Pasalnya, warga di sini adalah penduduk asli, lahir dan juga hidup di Desa Sembulang. Kami ini dianggap kami, karena kami dilimitkan tanggal 28 itu harus dikosongkan, sementara kami akan mempertahankan usaha kami walaupun kami harus mati. Menurut warga, perjanjian kontrak investasi yang disepakati pada tahun 2004 silam sudah bertolak belakang dengan realitas saat ini. Sebelumnya, warga memang menyepakati adanya investasi di daerah mereka. Namun, investasi itu berupa pengembangan pariwisata dengan konsep mempertahankan kampung tua. Ya, membludak calon penumpang kereta cepat di Tegaluar, Bandung. Tetaplah bersama kami di Cakrawala. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Cakrawala. Pemirsa, ada pemandangan menarik. Suasana membludak terjadi di stasiun Tegaluar, Bandung Timur. Masyarakat memenuhi stasiun untuk mengikuti uji coba kereta cepat Jakarta-Bandung secara gratis. Stasiun Tegaluar di Bandung Timur terlihat membludak dipenuhi para calon penumpang kereta cepat. Sebagian besar dari mereka adalah warga Cibiru Hilir dan juga Tegaluar. Warga terpaksa bersabar dan bergiliran untuk menjajal kereta api cepat pertama di Indonesia. Setiap hari tersedia 4 jadwal perjalanan pulang pergi Jakarta-Bandung. Masa uji coba gratis ini berlaku hingga akhir September nanti. Wah, membludak sekali pemirsa ya. Ini kira-kira kapan nih pemirsa juga akan mencoba kereta cepat Jakarta-Bandung? Mungkin bisa bareng dengan saya karena kebetulan saya juga belum mencoba ya. Karena kita masih bisa sampai dengan akhir September nanti nih. Ya, kita ke informasi selanjutnya pemirsa. Sebuah warung kopi di Kabupaten Tuban, Jawa Timur ini menyediakan tempat berkumpul yang menyatu dengan alam. Para pengunjung ini bisa bercengkrama sambil ngopi dan menikmati rujak khas pedesaan di atas aliran sungai yang jernih. Nah, penasaran seperti apa tempatnya? Berikut informasinya untuk Anda. Bagi Anda yang bingung mencari tempat berkumpul dan ingin merasakan suasana maupun sensasi yang berbeda dari tempat-tempat nongkrong lainnya, tidak ada salahnya bila Anda mengunjungi tempat yang satu ini. Ini dia tempatnya yang menyatu dengan alam. Nama tempatnya Kopi Pinggir Kali. Lokasinya berada di kawasan wisata air terjun Banyulangse, Desa Boto, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Sejak dibuka 2 bulan lalu, warung kopi ini sudah banyak dikunjungi para pelanggan dari Kabupaten Tuban dan sekitarnya. Di
tempat ini, para pengunjung dapat menikmati suasana yang sejuk dengan suara gemercik air sungai yang mengalir dari kawasan air terjun Banyulangse. Kopi pinggir kali ini tak hanya di tepi sungai, namun sebagian juga ada di dalam sungai yang dangkal dan jernih. Selain bisa bersantai sambil minum kopi, warung pinggir kali ini juga menyediakan berbagai rujak khas pedesaan dan sejumlah makanan ringan. Para pengunjung yang datang awalnya merasa penasaran dengan konsep yang ditawarkan. Setelah datang ke lokasi, mereka pun merasa puas karena suasananya yang indah, asri, dan menyatu dengan alam. Ini lagi ngopi, makan rujak di sungai ini. Dan gimana suasananya ini? Suasananya itu menenangkan sekali karena ada langsung suara alam, air. Jadi ini healing untuk akhir pekan dan lain sebagainya. Lagi santai-santai ngopi di sini sambil makan rujak siang hari itu, wah rasanya tenang. Warung kopi ini dirintis oleh Kusuma Abdillah, warga setempat pasca berhenti dari kafe tempatnya bekerja. Pemuda 21 tahun ini kemudian punya ide untuk membuat tempat berkumpul yang menyatu dengan alam. Konsep sederhana ini ternyata menarik minat para pengunjung. Saat akhir pekan, pengunjung bisa mencapai 300 orang, namun saat hari biasa hanya berkisar puluhan orang saja. Awalnya itu saya itu punya kepinginan untuk bisa menikmati kopi dengan konsep menyatu dengan alam. Sebelumnya masnya kerja di mana? Sebelumnya saya kerja di kafe, terus saya resign, terus akhirnya punya pemikirannya begitu dan memilih tempat ini. Kiranya kok saya cocok dengan tempat ini. Bagaimana? Penasaran ingin menikmati suasana berkumpul yang menyatu dengan alam? Lokasi tempat ini hanya berjarak 7 km dari pusat kota Tuban. Nah pemirsa, mantap bukan menikmati kuliner sambil menyatu dengan alam. Cocok ya untuk Anda yang butuh healing sejenak dari hiruk-pikuk pekerjaan. Baiklah, kalau begitu terima kasih Anda sudah bersama dengan Cakrawala. Saya MZ Ardinata akan kembali menemani Anda esok pagi pukul 7, tentunya hanya di Cakrawala Antv. Sampai jumpa dan wassalamualaikum.